Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firnabil Mahendra dari kelas fase E6 akan menjelaskan materi informatika tentang bab 4 yaitu sistem komputer. Baiklah, langsung saja masuk ke penjelasan saya. Yang pertama yaitu komputer dan komponen penyusunnya. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu gambar, teks, video, maupun suara. Lanjut, terus ada yang namanya sistem komputer. Sistem komputer terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Hardware adalah komponen fisik pada komputer yang disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contohnya, mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, dan scanner. Yang kedua, ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah perangkat yang tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Contohnya Android, iOS, Windows, Linux, dan MacOS. Yang ketiga ada pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Terus, ada yang namanya jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer terbagi menjadi 6. Yang pertama, yaitu mikrokomputer atau komputer mikro. Mikrokomputer merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya. Contohnya antara lain ultrabook, permainan konsol, telepon, dan tablet. Yang kedua, ada yang namanya komputer personal atau PC. Komputer ini memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan yang besar. Terus, yang ketiga, ada yang namanya mini PC. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Terus, ada yang namanya mini komputer. Mini komputer adalah komputer mini yang berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun memproses yang lebih besar. Terus, ada yang namanya komputer mainframe. Komputer mainframe adalah komputer yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan besar. Terus, ada yang namanya superkomputer. Superkomputer adalah memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Lanjut, terus ada B, yaitu interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, yaitu berbasis GUI atau Graphical User Interface. GUI adalah antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Contohnya yaitu ikon, menu, dialog, radio, dan buton. Yang kedua ada antarmuka berbasis perintah. Antarmuka berbasis perintah adalah tipe antarmuka melalui teks terminal. Penggunaan menjalankan perintah
dan program di sistem operasi dengan cara baris-baris tertentu. Yang ketiga, yaitu melalui suara atau audio. Melalui suara atau audio adalah menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format video. Yang keempat, yaitu melalui gambar atau file. Melalui gambar atau file adalah antarmuka menggunakan gambar hanya menyediakan kamera. Lanjut yang C, yaitu kolaborasi dalam sistem komputer. Pada sistem ini, komputer terjadi interaksi dan kolaborasi seperti software yang digunakan di toko, warnet, kantor, rumah, dan sebagainya. Salah satu contoh dari interaksi software dengan sesama hardware ialah saat kita mencolokkan sebuah perangkat keras dengan perangkat keras lainnya. Misalnya, mencolokkan flash disk atau mouse ke komputer. Terus lanjut yang D, yaitu sistem operasi atau OS. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak, sistem yang mengolah perangkat keras komputer, sumber daya perangkat. Terus lanjut yang D, yaitu sistem operasi atau OS. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengolah perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Ada 10 fungsi dari OS. Yang pertama yaitu menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua yaitu mengendalikan input dengan output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan peripheral. Yang keempat, mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, mengelola file atau copy, save, sort, dan delete. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan atau error. Yang ketujuh, yaitu mengelola prosesor. Yang kedelapan, mengelola memori. Yang kesembilan, mengelola keamanan. Yang ke-10 yaitu menangani komputer dengan jaringannya.